Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Rehan Karikosasi dan di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penilaian bisnis pada PT Citata Tbk atau CTTH dengan rekomendasi akhir adalah sell mengingat estimasi nilai intrinsiknya jauh di bawah harga pasar pada saat ini. Secara ringkas, nilai intrinsik DCF tercatat negatif 221 per sahamnya karena enterprise value lebih rendah di bawah total liabilitas dengan WCC 4,8% dan DER tinggi sebesar 284,6%, downside potensialnya mencapai 100%. Gross margin perlu pulih ke minimal 33% agar nilai intrinsik berbalik positif. PT Citata Tbk sendiri telah berdiri lebih dari 50 tahun dan tercatat di Bursa Efek sejak 1996. Perusahaan ini menambang dan mengolah marmer di Pangkep, Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi distributor tunggal 6 merek pelapis premium dengan ekspor ke lebih dari 40 negara. Namun, perusahaan menanggung defisit akumulasi senilai 592,7 miliar. Dari sisi strategi sendiri, keunggulan CTTH terletak pada tambang eksklusif, hak distribusi tunggal 6 merek internasional, dan integrasi vertikal hulu ke hilir. Namun, pada Porter 5 Force menunjukkan tantangan daya tawar pembeli tinggi akibat dominasi proyek besar, serta rivalitas industri ketat akibat tekanan harga produk impor dari Tiongkok, India, dan juga Turki. Secara operasional sendiri, kinerja CTTH membaik secara signifikan, yang di mana produksi tambang melonjak 81%, penjualan domestik tumbuh 57% didorong pariwisata Bali dan juga Indonesia Timur, dan realisasi pendapatan mencapai 116% dari target RKAP. Periode piutang memendek dari 271 menjadi 182 hari, dan tantangannya kini mengonversi pertumbuhan penjualan menjadi laba bersih positif. Sepanjang 2020 hingga 2024, pendapatan CTTH berfluktuasi sebelum melonjak menjadi 145,5 miliar rupiah pada tahun 2024. Namun, laba usaha dan laba bersih konsisten merugi di hampir seluruh periode, dengan rugi bersih terbesar pada tahun 2020 sebesar 41,5 miliar rupiah. Rasio keuangan menegaskan tantangan ini lebih dalam, yang dimana NPM dan ROE tetap negatif sepanjang 5 tahun, sementara DER konsisten di atas 200%. Perbaikan current ratio dari 139 menjadi 266% bukan karena perbaikan operasional, melainkan restrukturisasi ulang bank dari jangka pendek ke jangka panjang pada tahun 2023. Untuk proyeksi ke depan, manajemen mengasumsikan pertumbuhan pendapatan senilai 6,5% pada tahun 2025 dan 8% setelahnya, dengan gross margin dinormalisasi ke 25%. Meski laba usaha diproyeksikan positif mulai tahun 2025, laba bersih tetap negatif karena beban bunga dan keuangan 16 hingga 18 miliar per tahun terus melampaui laba operasional. Penilaian DCF menggunakan WCC 4,8%, hasil dari cost of equity 5,42%, dan cost of debt 5,9%, dengan struktur modal didominasi utang sebesar 75%. Free cash flow to firm tetap positif setiap tahun meskipun nopat kecil karena basis modal justru menyusut akibat pelunasan utang dan tergerusnya ekuitas oleh kerugian berkelanjutan. Untuk enterprise value yang dihasilkan sebesar 254,1 miliar, gabungan nilai kini arus ke 5 tahun dan continuing value setelah dikurangkan total liabilitas 526 miliar, equity value menjadi negatif 272,3 miliar, sehingga nilai intrinsik per sahamnya kami estimasikan adalah negatif Rp221. Sebagai pembanding, valuasi relatif berdasarkan PB historis CTTH sebesar 0,23 kali, menghasilkan nilai 33 per sahamnya. Sementara, PB rata-rata perusahaan sejenis seperti Arna, INTP, dan Total sebesar 1,10 kali menghasilkan 157. Rentang nilainya adalah 33 hingga 157 per sahamnya. Uji sensitivitas terhadap WCC dan pertumbuhan terminal menunjukkan bahwa seluruh kombinasi yang valid tetap menghasilkan nilai intrinsik negatif berkisar antara minus 182 hingga minus Rp250. Artinya akar permasalahan bukan terletak pada asumsi diskonto, melainkan pada skala laba operasional yang terlalu kecil dibandingkan beban liabilitas perusahaan itu sendiri. Sensitivitas pendapatan dan gross margin justru lebih krusial, yang dimana skenario BIR menghasilkan negatif Rp314, skenario dasar negatif Rp221, dan hanya skenario bull dengan gross margin 35% yang berbalik positif menjadi Rp160. Threshold krisisnya adalah gross margin minimal 33%. Dua risiko krisis yang perlu diwaspadai yaitu potensi moratorium izin pertambangan SDM dan leverage sangat tinggi dengan DER mencapai 284%. Keduanya saling memperkuat, yang dimana moratorium menekan pasokan bahan baku sementara beban utang besar membatasi ruang manuver keuangan perusahaan.
Berdasarkan keseluruhan analisis, rekomendasi kami untuk saham CTTA adalah sell dengan nilai intrinsik DCF negatif senilai 221 per sahamnya dengan target harga Rp0. Rekomendasi ini didasarkan pada enterprise value yang lebih rendah daripada total liabilitas, probabilitas negatif sepanjang 2020 hingga 2024, serta akumulasi defisit. Rekomendasi ini dapat direvisi apabila gross margin bertahan di atas 33% selama 2 kuartal, moratorium izin pertambangan terselesaikan atau realisasi pendapatan dari kemitraan Chainman di Thailand terwujud. Demikian presentasi ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.